zaman sekarang tidak bisa melakukannya, apa ya? Nah, ngapain dia nih? Lagi kayak Iya, betul. Coba ya. memang ini demo, Pak. Iya, demo nih. Perigi memutuskan untuk bertindak. Perigi lalu memimpin gerakan melawan pencemaran. Sungai bukan peninggalan nenek moyang. Sungai adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Katanya gitu. Ada akibat dari setiap tindakan. Setelah memimpin perlawanan, Perigi harus menjawab banyak pertanyaan di kantor polisi. Ya, dipanggil dari kantor polisi. Perigi sedih saat melihat orang tuanya datang menjemput. Ternyata orang tua Perigi tetap mendukung keputusannya. Ayah Perigi berkata, "Jangan berhenti menyampaikan kebenaran, nak. Orang yang membela kebenaran akan selalu jadi pemenang." Ayahnya. Perigi sadar dirinya perlu bukti untuk melawan pencemaran. Bersama teman-teman dan istrinya, baru Perigi melakukan penelitian. Mereka mengukur kerusakan sungai akibat limbah dan sampah. Hasilnya, air sungai tidak layak lagi dikonsumsi. Tuh kan? Iya, ikan. Iya, ada ikannya. Tuh. Ikan makan sampah jadinya ini. Itulah jadinya gini kan. Pencemaran juga mempengaruhi kehidupan di dalam sungai. Hah? Itu kawannya ikan. Mana kawan ikan? Gini. Ini ikan yang belum dimasak. Ini ikan yang udah dimasak. Ikan-ikan makan sampah karena tidak bisa membedakan sampah dan makanan. Kemudian manusia makan ikan. Pada akhirnya manusia makan sampah mereka sendiri. Lingkaran ini harus diakhiri, ujar Perigi. Perigi mengubah informasi menjadi senjata yang sakti. Tuh, Cia, jurus serangan langit, katanya kan? Perigi menuntut Agak lucu industri. ya. Lucu. Perigi menuntut industri yang mencemari sungai. Bapaknya. Wah, karena bapaknya ini kan pencemari sungai dilaporkan. Nah, akhirnya Perigi juga meminta lucu. 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 Ini dia lagi apa nih? Naik apa nih? Naik apa? Perahu karet. Apa? Karet. Perahu karet. Perigi juga meminta pemerintah membuat peraturan baru. Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur, memulai program patroli sungai. Kemudian Bu Khofifah, Gubernur yang baru, memimpin pembersihan sampah popok. Nih, dibersihkan sampah popok kan? Kemudian Perigi mengeluarkan jurus kedua, jurus serangan bumi, katanya. Jurus serangan bumi. Perigi mengajari masyarakat cara melindungi sungai. Menurut Perigi, semua orang punya peran penting dalam menjaga sungai. Namun, Perigi percaya kesatria sungai yang sebenarnya adalah anak-anak. Nah, Perigi pun melatih mereka. Beberapa anak menjadi detektif sungai. Yang lainnya menulis surat untuk para pencemar. Ketiga putri Perigi juga sangat mencintai lingkungan, termasuk Nina. Nina yang tadi kan? Yang mana Nina? Yang di awal tadi ya? Perahu kecil itu melambat, lalu berhenti. Cuma, Miki, kenapa? Lupa dia yang sama saya. Iya, dia kan pergi sama ayahnya, pergi lihat sungainya bersih apa kotor ya. Malah itu nanti masuk lagi. Coba kita lihat ya. Apakah tugas kita sudah selesai, Papa? Tanya Nina. Belum, Perigi menggeleng. Masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Ayo bersihkan salju dari sungai kita. Masih harus bersihin juga dia. Ini dulu. Bentar boleh? Ya, ini dulu boleh? Ya. Nah, hari ini Umi baca cerita tentang apa nih kira-kira? Sadar sungai. Karena apa baca-baca. Kalau adik? Bisa. Ada apa nih gambarnya di sini nih? Ada ayah. Ada ayahnya sama anak ya? Anak. Ya, ini hari ini Umi baca tentang kesatria sungai, ditulis oleh Tias Wijati sama yang gambarnya Heru Setiawan. Ya. Tahu nggak Brahman arti kesatria itu apa? Kayak yang berjuang perang itu. Iya, kayak pahlawan kan? Nah, Kayak pahlawan ya pahlawan. oh gitu. Satria itu mirip-mirip pahlawan apa?
Dan Nah ya, kan dia memang lawan sama cowok-cowok. ya. Cuma kalau jangan dulu. Nih, perahu kecil itu melambat, lalu berhenti. Baling-balingnya terbelit sampah. Baling-balingnya terbelit sampah lagi, Pak, tanya Nina. Nah, Nina ini Nina, ini ayahnya. Dia tanya, baling-balingnya terbelit sampah lagi, Pak. Dia tanya. Terus di sini ada apa ya? Apa nih banyak kali nih? Sampah Sampah. Di mana ya sampahnya nih kira-kira? dari pabrik kertas. Hah? Iya. Coba kita baca lagi ya. Dari orang yang buang-buang sampah. Coba kita lihat lagi. Prigi, Papa Nina mengangguk. Prigi memandangi air yang keruh dan berbau. Dulu Sungai Brantas tidak seperti ini, tanya. Papa bermain air dari pagi hingga siang hari, seru sekali. Kemudian sebuah pabrik kertas didirikan di dekat rumah. Pabrik kertas yang kayak ada pohon-pohon yang kayak gitu kan. Oh, Coklat. adik dengar. Pabrik itu membuang limbah tanpa diolah. Keadaan sungai diolah tahu? Oh tahu. Apa? Diproses, dibuat gitu. Kayak kalau Umi buat kue kan, diproses dibuat kue kan. Keadaan sungai pun mulai berubah. Ayah Prigi melawan pencemaran tersebut. Dia juga mengajak warga untuk melindungi sungai. Ayah Prigi tidak berhenti melawan meski mendapat ancaman. Ayah Prigi kan. Ayah Prigi sering mengajak Prigi melihat pertunjukan wayang kulit. Dia memperkenalkan Prigi pada tokoh Bima. Bima adalah salah satu tokoh Pandawa Lima. Jadilah seperti Bima, kata ayah. Dia tidak lelah membela orang lemah. Nah, ini apa nih ya kira-kira? Apa yang pernah lihat? Mama jahit. Mamanya, iya, mamanya lagi menjahit ya. Nah, Ibu Prigi bekerja sebagai penjahit. Dia sering meminta Prigi mengantar jahitan. Prigi jadi terlatih bicara dengan banyak orang. Bahkan dia belajar menghadapi keluhan pelanggan. Pelanggan tahu? Tahu yang kayak misalkan pelanggan yang minta, misalkan pelanggannya kan tadi minta terus ini bisa ya satu. Kayak pembeli yang menggunakan jasa namanya pelanggan kan? Menggunakan jasa. Ya. Prigi terus mengingat ajaran orang tuanya. Prigi ingin melindungi sungai, maka dia mempelajari ilmu biologi. Dia pun membaca tentang cara kerajaan-kerajaan kuno melindungi perahu karet. Prigi juga meminta pemerintah membuat peraturan baru. Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur, memulai program patroli sungai. Kemudian Bu Khofifah, gubernur yang baru, memimpin pembersihan sampah popok. Nih, dibersihkan sampah popok kan. Kemudian Prigi mengeluarkan jurus kedua, jurus serangan bumi, katanya. Jurus serangan bumi. Prigi mengajari masyarakat cara melindungi sungai. Menurut Prigi, semua orang punya peran penting dalam menjaga sungai. Namun Prigi percaya kesatria sungai yang sebenarnya adalah anak-anak. Nah, Prigi pun melatih mereka. Beberapa anak menjadi detektif sungai, yang lainnya menulis surat untuk para pencemar. Ketiga putri Prigi juga sangat mencintai lingkungan, termasuk Nina yang tadi kan, yang mana Nina? Yang di awal tadi ya. Perahu kecil itu melambat lalu berhenti. Cuma Miki, kenapa? Lupa dia sama ayahnya. Iya, dia kan pergi sama ayahnya, pergi lihat sungainya bersih apa kotor ya. Balas deh. Itu nanti masuk lagi. Coba kita lihat ya. Apakah tugas kita sudah selesai, Papa? Tanya Nina. Belum, Prigi menggeleng. Masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Ayo bersihkan salju dari sungai kita. Masih harus bersihin juga dia. Nah, ini kan tadi ada Brah mendengar Pandawa Lima kan. Nah, dia diceritakan rupanya dahulu Raja Air Langgam mendirikan kerajaan Kahuripan, namun banjir memimpin kerajaan itu. Sang raja lalu membangun bendungan Waringin Sapta pada tahun 1037. Sungai Brantas jadi lebih ramai.
Oh ternyata Sungai Berantas yang tadi dari dulu tuh bagus tuh. Sebuah pohon beringin besar tumbuh di dekat bendungan. Akar pohon beringin menjaga ketahanan bendungan. Raja Airlangga ingin menjaga agar aliran air ke sungai tetap bersih. Pemandian raja yang sakral pun dibangun. Nah, gitu ceritanya. Rupanya ini cerita tentang Sungai Berantas yang tadi yang orang itu Jadi rajanya mandi di mana? di sungai. Sungai tuh. Gak takut bawa arus dah. Enggak. Ini lihat nih. Inilah yang nulisnya. Nah, inilah rupanya Perigi itu memang ada, bukan cerita bohong-bohong. Abrahman kira-kira mau nggak jadi kayak Perigi nih? Rambutnya dicat ya. Enggak. Abrahman kalau misalnya ada sesuatu yang nggak baik terjadi di sekitaran Abrahman, kira-kira Abrahman mau nggak jadi kesatria juga kayak Perigi? Ya boleh lah kan. Boleh. Kalau adik mau jadi orang baik atau orang nakal? Baik. Baik. Mau jadi kayak Perigi juga? Oke, terima kasih Cas. Cas. Dah. Selesai. Itu apa? Seru ceritanya dek ya? Seru dek. Satria Sungai ya? Tentang apa dek? Tentang domba apa tentang satria dek? Oh satria. Yuk, Jangan yang pula dibilang tentang boneka domba karena suka nih sama domba. Tuh, Oh, suka iya. sama domba. Sama boneka. Yuk, buka. Ini udah boleh matiin. Oh ya.